setiap kenaikan biaya operasi di jalan Mhm. akan selalu langsung berdampak kepada tarif angkutan. Karena itu akan dibebankan langsung kepada pengguna jasanya. Jadi artinya kenaikan itu kalau tergantung ya, tergantung eh, besarnya kenaikan itu ataupun tergantung dari mana asal barang itu eh, dikirim. Sehingga biayanya itu langsung langsung menaikkan ongkos angkutnya, begitu. Bahkan ongkos angkut itu kadang-kadang dihitung 2 kali dari tarif tol itu karena truknya kembali ke asal lagi gitu. Gitu, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat begitu ya, dalam hal ini Kementerian PUPR juga bisa belum memastikan bahwa tarif tol juga akan naik di akhir tahun begitu. Ini sebenarnya positif negatifnya apa sih jika memang nanti ada kenaikan tarif tol? Ya mungkin ini para operator jalan tol juga menyadari ya, dengan tarifnya naik BBM, kemudian ada tarif lainnya juga ikut naik, ini juga mereka tidak untuk sementara waktu mungkin agak menunda juga, kecuali ada tarif-tarif tol yang baru dibuka gitu ya, seperti dari Mhm. Pekanbaru Tangkinang umpamanya. Itu mungkin perjalanan, tapi yang sudah ada ini mereka juga masih melakukan ya istilahnya pikir-pikir dulu lah. Ya. Ya ada baiknya juga kalau sama-sama mau menunda, namun saya kira tidak begitu lama lah. Tapi sebenarnya hal seperti ini bisa juga kalau saya ditunda, nanti biasanya hitung-hitungannya adalah ketika mau masa konveksinya. Itu bisa juga ada peninjauan ulang seperti itu. Ya. Baik, Pak Joko, ini kalau misalkan gitu ya, ada penundaan kenaikan tarif tol ini menekan investasi tol, investasi atau bagaimana? Biasanya penundaan ini, ya dia cuma nanti biasanya ada penghitungan ulang lah dengan Mhm. pengembangan jalan tol sejauh mana itu proses pengembaliannya. Ya. Ya karena kondisinya memang seperti ini. Sebenarnya kalau beruntun seperti ini juga nanti bisa jadi masalah sosial meskipun tadi saya katakan di depan kan kendaraan pribadi karena kemampuan mereka bisa membayar, tapi di sisi lain kan jangan sampai terlalu beruntun kenaikan itu. Baik, saya akan ke Pak Gemilang. Pak Gemilang, kita ketahui begitu ya, ini BBM naik, tarif tol juga akan naik gitu wacananya. Ini artinya ada double impact begitu ya kepada pengusaha. Ini skenario terburuknya apa sih Pak Gemilang? Eh, Skenarionya kalau inflasi kita bisa tidak terkendali kalau begitu. Daya saing kita kan juga tidak bisa bisa menaik karena kita baru saja mengalami pandemi, keadaan perusahaan pabrik-pabrik atau industri pun baru recovery. Kami juga dari segi angkutan juga baru juga artinya baru sembuh dari sakitnya begitu ya. Jadi kalau bisa segala sesuatunya itu kita rem dulu lah mengenai kenaikan tarif ini. Kita juga menyadari bahwa ya semua pasti akan terdampak akibat pandemi dulu kemarin ini. Sehingga sekarang kita perlu hati-hati dalam menaikkan tarif ini. Jangan sampai kita seperti sekarang ini, truk yang mau ke Jawa Tengah ini kan semuanya udah menghindari masuk tol. Jadi baru 30% saya pikir truk masuk tol untuk ke Jawa. Sebetulnya kalau di dalam kota juga kalau bisa truk itu tidak masuk tol, mereka tidak masuk tol. Apalagi kalau baru-baru ini kan baru diresmikan ini yang tol Cilincing Cibitung itu yang baru separuh jadi itu ya tarifnya tinggi sekali Hmm. bahkan di truk tidak masuk ke dalam tol. Nah, mestinya pengusaha tol itu berpikir dari segi revenue ya jumlah mobil yang masuk dengan tarif yang tinggi dibandingkan tarif yang wajar, jumlah yang masuk ini revenue-nya lebih besar mana. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan. Karena eh, bagi kami tentunya ini berat sekali kalau tarifnya terlampau tinggi. Begitu, Mbak. Baik, Pak Gemilang, masih dengan Anda begitu ya. Lalu seperti apa nih pengusaha logistik melihat ancaman resesi di tahun 2023? Kalau resesi ini
prediksi masih jauh lah ya untuk Indonesia. Saya pikir kita masih bisa sustainable, masih bisa dipertahankan ke depannya. Resesi juga nggak begitu jauh karena kelihatannya industri kita sudah mulai bangkit juga nih. Jadi masih jauh lah. Tetapi kalau tarif terlalu tinggi nanti beban masyarakat semakin besar. Nah ini khawatir nanti daya beli masyarakatnya menurun. Itu yang saya bayangkan ke depan yang sulitnya. Begitu, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, ini bagaimana nih jika tarif tol naik, resesi di 2023 ini bagaimana nih gambaran Anda terkait daya beli masyarakat? Begini, kalau kemungkinan tol nanti harus naik ya, nggak apa-apa naik. Tapi pemerintah menyelenggarakan atau menambah subsidi angkutan barang. Saat ini sebenarnya subsidi angkutan barang itu sudah ada, cuma masih di luar Jawa. Dan saya kira kalau untuk ukuran di Jawa ya minimal sembako itu dapat subsidi. Dan itu juga perintah undang-undang bisa dilakukan sebenarnya. Tidak banyak kok, nggak salah kemarin itu subsidi 5 daerah aja baru 15 miliar itu kan. Memang kita mengatakan subsidi angkutan barang itu masih langka. Yang sering ada kan subsidi angkutan penumpang. Nah, sekarang dilakukan subsidi angkutan barang, sembako maunya. Sebenarnya kalau kita berharap dari investor jalan penumpang juga tidak mungkin kan, karena dia sudah ada hitung-hitungannya. Nah, caranya subsidi angkutan barang tadi, ya biar naik nggak apa-apa, nah, subsidi mereka, tapi dengan catatan mungkin tadi kendaraan lewat tolnya tidak boleh overdependency overload. Nah itu yang dapat tidak boleh, biar aja dia bayar mahal. Nah ini skema subsidi angkutan barang harus mulai ditambah lah. Hanya yang kemarin saya lihat cuma 15 miliar untuk pulau Jawa, luar Jawa, di Jawa pun masih bisa dilakukan, terutama untuk sembako. Sama juga yang nyebrang-nyebrang dari Jawa ke Kalimantan, itu kan Kalimantan itu pasukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur cukup banyak itu. Baik Pak Joko, terkait rekomendasi untuk BUJT sendiri apa kira-kira? Ya saya kira kalau memang itu harus naik ya silakan diajukan, nggak jadi masalah. Tapi nanti pemerintah melihatnya kalau memang itu membuat angka mahal, ya pemerintah memberikan subsidi. Ya, harus siap-siap seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah sih. Ya kalau mau dimurahkan juga boleh. Ya tinggal nanti itu kan kembali kepada konsesinya mau ditambah nggak dan sebagainya, itu tinggal rembukan mana skema yang kira-kira bisa dilakukan.